nggak polosan gitu. Nah, itu di sini saya melihat banyak sekali gambar anak-anak ini itu di sini itu. Dan itu yang membuat apa ya? Saya belajar banyak sekali itu dari anak-anak. Dari anak-anak saya gitulah ya, paling gampang. Apalagi WFH kemarin 2 tahun kayak gitu. 24/7 lah, 24 jam anak-anak itu sama saya di rumah gitu. Gantian sama suami saya ya. Jadi 24 jam melihat ternyata ternyata begini, anak-anak itu sangat apa ya, sangat polos, sangat punya empati sebenarnya, sangat punya keinginan untuk ya ini, untuk menolong, untuk belajar banyak hal gitu. Nah, kalau mendengar hati untuk jiwa-jiwa, saya ingin dengar dari adik-adik, langsung aja, nggak usah resign atau apa, nggak usah, langsung aja. Apa sih yang adik-adik tahu dari frase ini? Kira-kira apa? Atau apa sih yang ingin, kayaknya nanti isinya ini deh. Ada nggak? Ayo. Bagaimana? Hati untuk jiwa-jiwa itu apa ya kira-kira ya? Menebak bebas aja, Dek. Kalau mengasihi, Bu. Oke, mengasihi. Oke, keyword-keyword kayak gitu. Kalau yang lain apa? Kira-kira yang lain selain mengasihi Pelayanan. ada pelayanan. Oke, pelayanan. Ada yang lain? Pengorbanan mungkin, Bu. Oke, pengorbanan. Yang lain? Tambahan, mungkin ada yang lain? Mungkin ini, Bu. Pengampunan, Bu. Pengampunan. Iya, kalau kita dengerin semua itu benar. Jadi sebenarnya ya udah kita tutup aja ya. Gitu ya. Jadi di situ ada tentang bagaimana melayani, mengasihi, mengampuni dan semuanya. Kalau saya mengingat kembali ketika mempersiapkan ini hati untuk jiwa-jiwa itu apa ya? Kadang kan ketika melihat Alkitab hati untuk jiwa-jiwa, kadang tuh mencari juga sebenarnya bahasa Inggrisnya di situ apa supaya bisa mendalami maknanya juga. Di situ salah satu yang benar-benar tertangkap ya di benak saya itu yang dari sini. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa bahwa Dinda ini ada di dalam Kristus, bahwa Dinda ini ada di dalam Yesus, Dinda ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi di sini saya melihat begini ya, kalau saya berani mengklaim kalau saya ini adalah anak Tuhan, kalau saya ini hidup di dalam Tuhan, sebejat-bejatnya saya ya, seberdosa-berdosanya saya sendiri menyadari bahwa saya ini manusia yang sangat penuh dosa. Ya, banyak sekali akal bulus dan sebagainya saya sebagai manusia begitulah. Nah, tetapi saya menyadari bahwa saya harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Ketika saya berdosa, sering sekali saya sendiri menyadari sampai sekarang, sering sekali itu si jahat itu yang mengintimidasi untuk kamu tuh dosamu udah banyak, kamu tuh orang yang seperti ini. Ya. Ketika saya tidak mau mengatakan stop untuk hal-hal seperti itu, saya akhirnya lupa kalau saya itu harus hidup seperti Kristus telah hidup. Nah, ini sebenarnya satu kunci dari semua hal ya, bukan hanya hati untuk jiwa-jiwa itu, bukan hanya hati untuk mengasihi, hati untuk memaafkan, bukan hanya itu. Tetapi ini adalah kunci dari hubungan kita dengan Kristus. Dari semua isi Alkitab juga kalau saya melihatnya seperti itu, kuncinya itu ini, bahwa kita manusia wajib hidup sama seperti Kristus. Nah, oleh karena itu kita harus melihat bagaimana sih Kristus itu hidupnya seperti apa sih?
Kristus itu karakternya Kristus itu seperti apa sih? Nah, itu yang nanti kita akan coba lihat satu persatu. Nah, kalau di sini ada satu keyword ketika saya melihat hati untuk jiwa-jiwa ini, satu keywordnya adalah compassion, berbelas kasih. Berbelas kasih itu apa ya? Berbelas kasih itu bukan hanya tentang mengasihi, memahami, itu enggak, tetapi ternyata jauh lebih dalam dari itu. Ya, compassionate gitu ya. Jadi di sini kita bedanya lalu apa? Empati, simpati, dan compassion itu sering dijajarkan 3 hal itu ya. Nanti kita akan melihat bedanya di satu kayak storyboard lah. Ya, kalau seringkali kita ngomongin soal empati ya. Kalau empati itu kita memahami orang lain. Kita maksudnya kita paham banget perasaan itu gitu. Kita paham banget apa yang orang lain itu lalui gitu. Tetapi kalau kita sudah ngomong soal berbelas kasih, compassion, itu bukan hanya kita memahami itu, tapi ada benar-benar perasaan, kita ada benar-benar keinginan untuk membantu. I can understand your distress and I want to help. Seringkali kita nggak ngerti harus membantu apa, gitu. Tapi ada keinginan dari kita untuk untuk ikut serta di situ. Minimal mendampingi setiap proses, mendampingi dalam doa, menanyakan atau oke, kamu mau dibantu apa, misalnya seperti itu, atau minimal mendengarkan. Ada juga, apalagi kalau cewek ya, kadang udah nggak usah komen apa-apa, aku didengarkan aja sudah, itu sangat membantu misalnya gitu. Nah, mendengarkan itu beda ya, mendengarkan itu mungkin kalau yang cewek-cewek mungkin paham ya, mendengarkan itu punya level yang berbeda-beda gitu. Kita bisa ngerti orang yang di depanku ini mendengarkan atau dengan sesama, atau hanya sambil lalu, atau benar-benar dia punya sesuatu yang dia itu ikut merasakan kayak gitu. Kita kayak punya kayak punya radar gitu ya. Apalagi kalau ada yang sudah punya pasangan ya. Kamu tuh dengerin apa enggak sih? Saya kayak gitu ya. Kayaknya fisiknya hadir, tapi pikirannya kemana-mana. Itu sangat ada radarnya kalau hal-hal seperti itu. Nah, compassion itu kita memahami dan juga kita benar-benar ingin mendampingi setiap proses di situ. Nah, ini oke, sebentar. Ini saya. Nah, di sinilah bedanya simpati, empati, dan compassion. Kalau simpati ya ini ya, okay, I'm so sorry for the loss of your dog. That is super difficult to deal. Thank you, I'm going to miss him so much. Jadi kita mulai understand, hanya understand, memahami. Empati, kita merasakan, ya, kita ikut merasakan, ikut sakit hatinya, ikut ikut itulah, memiliki persamaan sama in the same shoes seperti itu. Nah, sedangkan compassion kita merasakan juga dan kita try our best gitu untuk relief-nya seperti apa. Let's go and get another ice cream cone dan sebagainya. Ini contoh sederhananya ya ini ya, bagaimana sih bedanya simpati, empati, dan compassion. Nah, tapi kalau kita ngomongkan soal hati untuk jiwa-jiwa, hati untuk berbelas kasih pada orang lain, kita tuh inginnya hingga ke compassion ini. Itu. Wait. Sorry. Kita inginnya ke compassion itu. Jadi kita bisa mengevaluasi juga ya. Jadi selama ini ketika saya berhadapan dengan orang lain, nggak usah orang lain gitu, dengan orang tua, dengan kakak, adik, atau dengan teman, ya.
Nah, kita itu sedang pada level yang mana sih? Apakah saya sedang bersimpati, saya sudah berempati, ataukah sebenarnya saya sudah ke level berbelas kasih? Kayak gitu. Akan susah bagi kita untuk kita langsung jump to compassion itu. Kalau kita nggak memahami, memang kita nggak oh saya sedang bersimpati, nggak berlatih dari hal-hal yang kecil. Kita berlatih dari hal-hal kecil sehingga kita bisa oh oke, ini loh compassion itu seperti ini sebenarnya. Nah, salah satu yang bisa mungkin kita ini hanya sebentar sih ini ya, tapi saya ingin berdiskusi dengan adik-adik. Hal-hal yang ketika kita ingin berbelas kasih, sebenarnya sumber kekuatannya dari mana sih? Berbelas kasih itu kadang itu sangat ini ya, sangat melelahkan gitu. Terutama bagi saya yang saya ini bukan orang yang introvert banget juga enggak, ambivert lah saya ini ya, enggak yang ekstrovert itu juga enggak, introvert banget ya enggak, tapi lebih ke introvertnya. Jadi cueknya sangat tinggi, lalu nggak paham perasaan orang, kayak gitu juga, saya itu lebih kayak gitu. Tetapi itu ya, saya benar-benar dilatih oleh orang-orang sekitar saya untuk bisa berlatih mengasihi orang lain. Dengan meminta tolong, mau ditolong, atau mau menolong, dan sebagainya itu. Nah, dan satu hal yang saya pelajari selama ini adalah ketika saya secara pribadi cukup dengan Allah, saya pasti dapat menjadi penyalur kasih Allah. Ketika saya nggak cukup itu maksudnya saya memiliki hubungan pribadi yang tidak baik dengan Allah, mungkin ada perasaan yang sedang berontak dengan Allah, atau saya tidak ingin mendekatkan diri dengan Allah lah. Hidup saya dipenuhi dengan segala macam hal di dunia ini gitu. Ternyata saya secara tidak sadar saya sendiri sedang memutus hubungan itu. Saya memutus peran saya sebagai penyalur kasih Allah sebenarnya. Saya sedang tidak bisa berbelas kasih tadi. Itu. Jadi alarm saya, kalau saya ya, mungkin adik-adik secara mandiri bisa merenungkan alarmnya secara pribadi itu apa. Kalau alarm saya, kalau mulut saya ini sudah mulai jahat, ya, saya itu. Kalau mulut saya itu sudah mulai jahat atau saya sudah mulai nggak peduli, nah itu saya harus sadar itu. Oke, apa ini yang salah atau apakah saya sedang acuh dengan Allah? Mungkin saya membaca Alkitab, oke, tetapi tidak mengalami kedalaman itu gitu loh maksudnya. Kedalaman hubungan dengan Allah. Ya. Jadi saya harap adik-adik bisa memahami ya, kedalaman hubungan dengan Allah inilah yang menjadi sumber kekuatan kita untuk menjadi penyalur kasih Allah. Kalau kita nggak merasa dikasih oleh Allah, kalau kita memutus itu, kasih apa yang kita berikan ke orang lain? Hanya kasih manusiakah? Atau kasih seperti apa? Karena yang paling kekal pasti kita memberikan kasih Allah itu kepada orang-orang sekitar kita. Nah, saya minta tolong ada yang membantu saya membacakan Yohanes 6:1 ayat 1 ini dong. Sorry. Ada yang bisa membantu saya? Sudah full saya tampilkan loh ini ya. Nggak perlu cari lagi. Oke. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Oke, terima kasih Ginting. Yesaya 61 ayat 1. Ini adalah bagian yang dibacakan Tuhan Yesus ketika kembali ke Nazaret. Ya, kalau adik-adik ingat-ingat, kan ketika Tuhan Yesus kembali ke Nazaret, dia masuk ke rumah ibadah lalu membacakan firman Tuhan di situ dan berkhotbah gitu. Nah, ini yang dibacakan Yesaya 61 ini. Nah,
di situ Tuhan tuh mengamini gitu, memberitakan kalau ini terjadi, ini terpenuhi gitu. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Itu. Nah, kalau di sini kita lihat ada dua hal. Yang pertama itu yang kalimat paling atas ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nah, ini yang saya maksud tadi, ketika kita sudah penuh dengan Allah, kita penuh dengan kasih Allah, hubungan kita dengan Allah baik, kita bekerja sama dengan Roh Kudus gitu ya, ketika menjalani hari-hari gitu. Cukuplah kasih karunia Allah untuk kita juga. Nah, ketika kita ada di fase ini, kita bisa ke yang kedua. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang sengsara. Itu secara otomatis gitu. Kalau Roh Allah ada pada kita, Tuhan mengurapi kita, kita penuh dengan kasih karunia Tuhan, kita bisa untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan, ya, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Di sini kita lihat yang dilakukan apa sih? Menyampaikan kabar baik, merawat, gitu. Kita melihat apa ya? Verb gitu, kata kerja di sini, action. Merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan. Jadi ada action, nggak hanya ngomong gitu ya, nggak hanya mungkin memuridkan adik-adik nanti ada di kelompok kecil, mengajar seperti itu ya. Tetapi lebih take action. Compassion itu ada action-nya, bukan hanya kita ngomong doang, enggak. Tuh. Nah, tetapi ketika di kelompok kecil, saya sendiri yang menyadari adalah kita berjalan bareng-bareng. Jalan bareng-bareng itu sama-sama menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, sama-sama kita adalah orang-orang yang berjuang untuk dipenuhi oleh kasih Allah, mengasihi Allah, sama-sama berjuang itu, dan akan sama-sama ingin melakukan action-action itu. Nah, kita ingin belajar dari tokoh Alkitab ini ya. Nah, mungkin adik-adik bisa bantu, nggak usah dibaca di sini, tetapi mungkin ada yang membaca yang Dorcas, maksudnya nggak usah dibaca secara langsung ya di sini, tapi dibaca di dalam hati gitu, adik-adik cari aja. Ada yang melihat ini dari Dorcas, janda di Sarfat, dan orang Samaria yang baik hati gitu, dari ayat-ayat itu. Mungkin adik-adik bisa membantu saya, kira-kira ketika kita belajar dari tokoh Dorcas, itu keyword apa sih, action apa yang dilakukan oleh dia? Bukti compassion-nya Dorcas. Jadi halnya bukti compassion-nya janda di Sarfat itu apa, dan bukti compassion-nya orang Samaria yang baik hati ini apa? Oke. Saya minta bantu dari adik-adik ya, satu-satu ya. Oke, siapa dulu yang Dorcas? Silakan. Oops, sorry. Atau juga di sini kan ada, bentar, ada grup-grupnya juga ya. Saya selain itu juga mungkin yang grup 2, saya melihatnya 246 ya di sini. Bentar, 246, yes, 246 aja lah, nggak apa-apa. Yang lainnya bisa ikut-ikut. Yang grup 2 mungkin bisa membaca yang Dorcas. Yang grup 4 bisa coba membaca yang janda di Sarfat. Grup 6 bisa membaca yang orang Samaria yang baik hati. Ya,
Yang nggak ada grupnya, ya terserah pilih 3 itulah. Oke. Silakan. Ada yang bisa memulai? Silakan. Nggak harus Dorcas dulu atau Sarfat dulu atau apa. Bisa orang Samaria dulu juga boleh. Silakan. Nah, permisi dulu. Ini Ya. baca ayatnya aja atau Enggak. Bacanya ya kalian baca sendiri. Lalu coba cari action-nya itu apa sih? Bukti compassion-nya orang yang di situ. oke ya. Oke. Mungkin saya mulai dulu ya dari yang Iya. orang Samaria. Jadi kalau yang saya tahu dari mungkin ya teman-teman di sini udah tahu ceritanya orang Samaria, tapi yang mau saya sampaikan sini mungkin kan pada waktu itu tuh Tuhan Yesus menceritakan tentang orang Samaria itu untuk apa ya, membuktikan atau ya memberikan perumpamaan tentang perintah Allah yang mengasihi sesama gitu ya, dengan segenap hati dan segenap pikiran dan segenap kekuatan gitu. Nah, di sini yang saya ketahui itu di cerita orang Samaria ini kan dia itu menolong seorang ya orang yang di apa ya di ya ini ya korban kekerasan gitu lah, preman dan sebagainya gitu. Nah tapi ternyata dari korban ini tuh dia sempat dilewat apa ya, ada Lewi maupun imam gitu yang sempat ngelewatin dia tapi diacuhkan gitu. Tapi ternyata ada orang Samaria yang ternyata menjumpai orang korban tersebut, yang mana kalau misalnya kita apa ya, lihat lebih dalam lagi, sebenarnya orang Samaria itu apa ya, anggapannya kayak dimusuhin sama bangsa dari korban ini tadi, tapi dia malah ingin melakukan kebaikan, bahkan dirawat sampai sembuh gitu. Terus action yang mungkin konkret atau ya contoh konkret dari kebaikannya itu ya, orang Samaria ini kan kerja ya, intinya pekerja gitu, dan kalau nggak salah gaji yang diterima pada saat itu sekitar 2 dinar ya, intinya sekitar 2 dinar, tapi 1 dinar dan sebagainya itu dipakai untuk merawat orang korban tersebut, yang mana itu bisa dibilang sebuah apa ya, sebuah kebaikan yang sangat sangat besar lah anggapannya. Ya mungkin yang apa ya, yang saya bisa sampaikan kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Androsa. Oke, mungkin ada yang lain? Silakan. Kalau yang dari Dorcas dan Janda di Sarfat. Silakan. Nggak usah ragu-ragu mengunmute. Ya. Halo Bu. Iya. Ya, saya dari kelompok 4 nih yang ada di Sarfat. Compassion-nya itu dari kemauan seorang janda untuk berbagi di tengah kekurangannya. Kalau dalam kekurangan masih mau berbagi. Oke, terima kasih. Yang Dorcas? Siapa sih Dorcas itu? Ya. Mungkin saya coba. Iya. Ya, silakan. Siapa nih? Silakan Wis, Nat dulu, nanti ditambahi oleh Angelia. Ya, kalau yang saya lihat di ayatnya itu dia suka membuat pakaian gitu. Dan pas cari di Google
katanya itu pakaian untuk orang miskin. Mungkin Oke. begitu dulu. Nanti Oke. ditambahin. Oke. Dari Angelia ada tambahan? Silakan. Ada Bu. Kalau dari saya Bu, saya mikirnya Petrus yang melakukan belas kasihan tersebut. Jadi dia karena dia berbelas kasihan kepada Dorcas yang udah meninggal, jadi dia membangkitkan Dorcas. Oke. Oke, terima kasih adik-adik. Ya, di sini kita belajar dari manusia gitulah. Yang samalah dengan kita ya. Dengan mereka plus minusnya, yang Dorcas ini juga dia orang yang memahami kebutuhan orang kayak gitu ya. Lalu janda di Sarefat ini kan juga ada ragu juga. Loh, aku mau memberikan kamu minta roti sama air dari aku, terus aku sama anakku makan apa kayak gitu. Itu hal yang sangat manusiawi sekali, gitu ya. Hal yang sangat manusiawi sekali, bukan berarti dia pelit, enggak, tetapi dia juga ngerti, dia tahu itu juga seperti apa ya, prioritas gitulah. Dia mungkin seorang ibu yang memprioritaskan anaknya gitulah. Nah, kalau aku memberikan ke kamu, aku sama anakku makan apa gitu. Ini tinggal segini tepungnya, tetapi di itu kan ya apa namanya, percayalah gitu. Nanti Tuhan yang akan melipat gandakan juga itu minyak dan tepung dan sebagainya itu. Kalau orang Samaria ini kita melihat sebuah contoh compassion yang kayak di luar boundary sosialnya gitu. Seringkali kita kalau orang-orang situ kan berpikir adalah orang-orang yang memiliki hal-hal seperti itu tuh, orang yang baik adalah orang-orang Lewi, orang-orang yang pernah mendengar tentang Tuhan, orang yang apa. Tapi ternyata orang Samaria yang kita pikir kayaknya dia orang yang di luar itu semua, dia malah bisa mengasihi kayak gitu. Sangat memiliki itulah belas kasihannya itu, dia memiliki itu jauh di lubuk hatinya dia gitu. Jadi bisa jadi dia itu sebelumnya itu dia bertemu dengan sosok dia ada yang mengasihi dia gitu. Ada yang mengasihi dia sehingga dia memiliki kasih untuk diberikan ke orang lain juga. Gitu. Kalau kita tidak merasakan kasih, kita nggak bisa memberikan kasih. Jadi pasti kita sudah pernah dikasihi dulu. Baru kita bisa memberikan kasih. Itu cukuplah kasih karunia itu juga gitu dari Allah untuk kita. Nah, kita tadi belajar dari yang sesama manusia, yang manusia itu. Yang mungkin kalau kita ulik lebih dalam, ada sifat-sifat kemanusiaan yang sangat kental di situ juga. Keraguan, kefanaan dan sebagainya. Nah, dengan sekarang kalau kita belajar dari Tuhan Yesus ya, yang dia adalah Allah. Yang sebenarnya kita diskusikan di awal itu malah sumbernya kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi-bagi lagi ya. Bentar. Karena saya sambil ingin melihat wajahnya adik-adik ini, makanya saya pindah-pindah ininya ya, gambarnya adik-adik ini. Ada healing the lepers, ini kan itu ya, tentang peristiwa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dining with sinner ini Zacchaeus. Lalu preaching to the Gentiles ini berkhotbah untuk orang-orang non-Yahudi. Nanti adik-adik lihat. Showing compassion to the sick. Bagaimana menunjukkan compassion untuk orang yang sakit. Forgiving those who hurt him. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi lagi, ini grupnya ada berapa? Bentar, saya lihat partisipan. 2, 3-nya sendiri. Oke, Healing with the Lepers ini grup 2 ya, coba. Karena ada beberapa. 3 dan 4 ini yang ada angka 3 dan 4 karena 3-nya sendirian, Lala ini ya, 3 dan 4 ini yang
dining with a sinner ini coba dibaca Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lalu preaching to the Gentiles Yohanes 4 ini grup 6 karena banyak grup 6. Showing compassion grup 8 dan yang lain-lain lah 78. Lalu forgiving those who hurt him. Di sini siapa aja yang nggak ada nomornya di sini, silakan. Ya, bisa dibaca. Lalu kita belajar karakter Kristus yang menunjukkan bahwa Allah sedang berbelas kasih. Itu seperti apa? Cari keyword-keywordnya. Oke, silakan kalau ada yang mau memulai dulu. Nanti bisa ditambahkan oleh teman-temannya. Itu ceritanya seperti apa sih? Itu aja, wes. Yang paling gampang. Izin menjawab, Bu. Oke, izin menjawab kayak apa? Oke, silakan. Iya, Bu. Saya Jessica dari kelompok 8 yang tadi mendapatkan topik Showing Compassion to the Sick. Nah, ini bercerita mengenai seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dan kemudian dia menjamah jubah Yesus untuk disembuhkan. Nah, sesungguhnya khotbah ini tuh pernah diberitakan saat itu, Bu. Saya pernah mengikuti ibadah Paskah dan sempat dibahas juga. Dan dalam kisah tersebut itu, sesungguhnya saat Yesus ada di perjalanan, Yesus itu berjalan menuju ke rumah Yairus, yang merupakan seseorang yang cukup berkuasa pada saat itu. Namun sayangnya waktu itu anak dari Yairus ini memang sudah mau meninggal gitu, Bu. Jadi Yesus diminta tolong untuk pergi ke rumahnya untuk menyembuhkan. Namun meskipun kondisinya itu sangat urgent untuk Yairus memanggil Yesus untuk ke rumahnya karena sudah sekarat anaknya, tapi saat di perjalanan Yesus masih mau untuk menunjukkan compassion dengan cara menyembuhkan perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun ini. Dan akhirnya juga sembuh, dan nggak hanya sembuh secara penyakit saja, tapi imannya juga telah menyelamatkan perempuan ini. Begitu. Oke, terima kasih Jessica. Iya, karena dia seperti terburu-buru, ya di situ kan juga ada kisahnya, murid-muridnya juga seperti karena dikerumuni ya waktu itu ya, murid-muridnya juga kayak mungkin kayak pas pampres gitu ya, sekitarnya, "Kyo, apa sih kayak gitu." Tapi Tuhan Yesus sudah biarkan gitu, biarkan mereka orang-orang itu seperti itu gitu. Tapi Yesus tetap mau menyembuhkan gitu, meskipun
kita bisa membayangkan bahwa itu kondisi yang sangat ramai juga di jalan, gitu ya, dengan keterburu-buruan dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus masih mau menyempatkan untuk berbelas kasih dengan siapapun yang ditemui, seperti itu. Oke, terima kasih Jessica. Lalu yang lain silakan. Permisi, saya ingin ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, sangat jelas. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Sola Gracia. Di sini saya mendapatkan kesempatan untuk membaca Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dining with a sinner. Dari yang saya baca, ayat ini mengisahkan tentang Zakheus. Seperti yang tadi di mana Zakheus ini berprofesi sebagai seorang pemungut cukai, atau dengan kata lain, kalau istilah sekarang ini debt collector ya. Yang mana baik di masa lalu maupun masa kini, di masa kita ini mendapatkan stigma negatif, di mana mereka cenderung pemeras dan ya dianggap orang yang zalim begitu, yang bisa dibilang bukan sosok yang bisa dijadikan contoh begitu. Nah, maka tak jarang karena stigma negatif yang melekat dari mereka itu, mereka cenderung disisihkan begitu. Apalagi di konteks ayat ini ada orang-orang, misalnya ada ahli Taurat yang sangat mudah mendetek kesalahan orang dan selalu menganggap bahwa mereka itu yang paling benar begitu. Nah, apa yang Yesus lakukan? Yesus menunjukkan compassion-nya itu dengan cara ya, alih-alih dia menghakimi Zakheus sebagai seorang debt collector yang pemeras atau yang pemeras dan yang bisa dikatakan tidak baik begitu, Tuhan Yesus malah berusaha untuk mendekatinya, atau dengan kata lain mau satu meja gitu, satu meja makan, dan mau dengan kata lain bersifat inklusif gitu terhadap Zakheus gitu, alih-alih menghakimi dia hanya karena dia debt collector seperti itu. Jika kita telisik lebih dalam, itu berbeda dengan dibandingkan orang-orang yang pada rasanya yang memberikan stigma negatif dan seolah bahwa mereka yang paling benar begitu, hanya karena mereka tidak melakukan hal yang sama seperti yang pemungut cukai ini lakukan. Itu yang saya tangkap sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, silakan untuk yang lain. Ya, permisi Bu. Ya, perkenalkan Chandro dari kelompok 6 yang tadi baca di bagian Yohanes 4 yang pitching to the Gentile. Jadi ini mungkin ceritanya mirip-mirip kayak yang tadi juga, yang tentang orang Samaria dan orang Yahudi. Dimana di sini Yesus kan latar belakangnya itu sebagai orang Yahudi, dan juga pada saat cerita ini itu ada seorang Samaria yang mereka terasa dikucilkan juga, dimana biasanya orang Yahudi itu nggak mau bergaul ya pokoknya nggak interaksi sama orang Samaria gitu. Nah tapi di sini Tuhan Yesus inti ceritanya itu Tuhan Yesus mau ngasih tahu bahwa air yang ada di dunia itu ataupun ya sifatnya duniawi itu nggak akan ada habisnya gitu, nggak akan memberikan kita kepuasan gitu. Tapi air yang berasal dari Tuhan ya, atau mungkin perumpamaannya itu air, tapi mungkin maknanya itu ya kasih, atau ya kasih dari yang datangnya dari Tuhan itu akan menjadikan sumber mata air di dalam jiwa kita, yang mana tadi itu sempat disinggung juga sama Bu Adinda bahwa kasih yang datang dari Tuhan itu akan menjadi bekal, atau ya akan membuat kita akan mengasihi orang lain juga gitu. Yang ya intinya jadi mata air buat hidup kita. Gitu. Oke, terima kasih Andro. Oke, kurang dua ya. Silakan. Izin mencoba Bu. Mm-hmm. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jersey. Saya nggak bisa on cam. Mohon maaf Bu, lagi tidak memungkinkan kameranya. Mau menjawab yang forgiving those who hurt him di Lukas 22 ayat 47 sampai 52. Sebelumnya suaranya terdengar jelas Bu? Jelas sekali. Kalau cerita yang terakhir ini itu
cerita yang udah kita kenal, itu penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kalau yang saya dapat itu di sini Tuhan Yesus itu menunjukkan compassion-nya itu bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Itu pada saat ditangkap, Yudas mencium pipi Tuhan Yesus, kemudian karena sebagai muridnya Simon Petrus itu melakukan pembelaan dengan ngambil pedang, menghunuskan pedangnya. Kalau di sini sih di Lukas tidak dijelaskan siapa, tapi kalau di kitab lain kalau nggak salah itu Markus yang telinganya dihunuskan oleh pedang oleh Simon Petrus itu. Dan di situ Tuhan Yesus menasihati Petrus, tapi yang dilakukan ke Markus itu lebih dari itu, untuk Tuhan mau mengampuni orang yang menangkap dia, telinganya itu dikembalikan lagi, ya muncul lagi lah istilah kayak gitu. Kalau itu yang saya dapat sih Bu di Lukas 22 ini. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Oke, yang terakhir. Healing the leper. Mungkin saya mau coba, Bu. Hmm? Mau coba menjawab. Silakan. Ya, jadi yang healing the leper itu di ayat 1 sampai 4 itu menunjukkan belas kasih Tuhan Yesus terhadap seorang yang menderita sakit kusta. Nah, kalau yang saya pahami itu pada masa di Alkitab itu sakit kusta itu kayak dianggap sebagai suatu kutukan dari Tuhan, dan orang yang sakit kusta itu sering dikaitkan dengan dosa gitu. Entah kayak keluarganya yang berdosa atau dirinya yang berdosa gitu. Jadi mereka itu kayak dikucilkan dari masyarakat gitu. Tapi di cerita yang dalam Matius 8 ini, Tuhan Yesus itu gak kayak orang yang sakit kusta ini kan datang ke Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, kalau Engkau mau, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku gitu. Dia tuh bahkan kayak agak segan-segan mungkin karena merasa dirinya itu nggak layak untuk berada di hadapan Yesus itu. Dan tapi di sini Tuhan Yesus itu langsung mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi dia itu Tuhan Yesus itu nggak tidak seperti masyarakat pada umumnya pas itu kayak mengucapkan orang itu juga, tapi dia reach out ke orang-orang yang terpinggirkan seperti orang yang sakit kusta ini dan menolong mereka gitu dan mentahirkan penyakitnya ini. Itu sih kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih, Nat. Ya, jadi dari 5 ini kita juga bisa melihat ya, yang memang tadi ada yang perumpamaan juga, tapi kita bisa lihat karakter-karakter yang ada di Yesus, gitu, yang bagaimana contohnya ketika Yesus mau menunjukkan compassion-nya. Tapi kita kadang berpikir, itu kan Tuhan Yesus, gitu ya, itu kan Allah, yang dekat dengan Allah, sangat dekat gitu, dan itu kayak 100% lah dia itu Tuhan Yesus, bukan yang mungkin yang seperti tadi 3 tadi ya, Dorcas, Janda, Sarfat, dan Samaria gitu. Tapi ini Tuhan Yesus itu. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa ketika orang itu sudah merasa dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia akan passing forward gitulah. Ya, dia akan melanjutkan kasih itu. Seperti yang tadi ya, yang kisah yang kusta itu kan dia juga, Tuhan Yesus juga bilang nggak usah ngomong apa-apa, tetapi langsung beritakan gitu loh. Beritakan kesembuhanmu. Oke, sorry. Beritakan kesembuhanmu. Lalu seperti Tuhan itu meminta untuk dia itu untuk memanjangkan kembali kasihnya. Nggak stop di dia saja. Kayak gitu ya. Seperti halnya dengan yang akhirnya si Zakius juga begitu. Ketika Tuhan Yesus mau untuk makan bersama Zakius, akhirnya Zakius juga mendapatkan kasih itu dan Zakius bisa memberikan kasih kembali ke orang lain. Kayak gitu. Sama dengan yang lainnya.
di sini. Mungkin ada banyak hal-hal kisah-kisah yang kita tahunya sebagian gitu ya, atau kita hanya tahu Tuhan Yesus yang memberikan itu, tapi kita nggak tahu di belakang-belakangnya. Maksudnya belakang-belakangnya itu bagaimana dia bersyukur akan kasih Tuhan sehingga dia juga memberikan kasihnya ke orang lain juga. Nah, di sini yang 5 hal tadi ini saya mencoba melihat juga yang healing the lepers ini ya. Yesus melihat bukan dari kustanya, tapi ia melihat manusia yang sakit dan butuh pertolongan. Yesus tidak menghakimi. Kan di zaman itu ya seperti tadi sudah dijelaskan, orang yang sakit kusta itu dia sangat mudah dihakimi lah, entah keluarga yang berdosa atau dia yang berdosa, kutukan seperti itu. Lalu yang sakit yang kedua, Yesus tidak pernah ragu bergaul dengan orang-orang berdosa, tidak takut dibenci. Ya, bergaul dengan orang-orang berdosa. Kita sendiri yang bisa mendefine orang-orang berdosa itu yang seperti apa. Dan Yesus tidak takut dibenci karena bergaul dengan orang-orang yang di luar dari kebiasaan. Preaching to the Gentiles. Yesus merombak batas-batas sosial dan menunjukkan bahwa kasih itu universal. Semua orang layak dikasihi. Ya, kasih itu universal, nggak ada kasih itu hanya untuk orang Kristen atau apa itu nggak ada. Tapi semua orang itu layak dikasihi. Batas-batas sosial sudah tidak ada di sini. Showing compassion to the sick. Di sini kita melihat bahwa Yesus mencoba untuk membuat orang-orang sekitarnya itu nyaman. Maksudnya nyaman untuk memohon kepada dia, nyaman untuk menceritakan isi hatinya. Seperti itu. Antara memang sudah mentok, sudah nggak ngerti harus ngapain, tapi Tuhan Yesus itu tidak pernah menolak itu. Forgiving those who hurt him, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan yang pasti yang kadang kita lupa, mengampuni diri kita. Kayak gitu ya. Mengampuni diri kita, memberi kesempatan orang lain dan diri kita untuk sembuh dan kembali menjadi penyalur kasih. Mungkin kita sering mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tapi apakah kita sudah juga mengampuni diri kita? Kadang nggak terpikir untuk mengampuni diri kita yang sudah berdosa. Nah, kalau kita sudah memberikan pengampunan untuk orang lain atau untuk diri kita, oke, stop di situ. Gitu. Maksudnya stop itu ya nggak usah mengingat-ingat dosa itu lagi. Nah, kita memberikan kesempatan untuk orang lain dan diri kita untuk kembali menjadi penyalur kasih, kembali lagi berbelas kasih, kembali lagi untuk compassionate lagi. Begitu. Nah, kalau kita belajar dari karakter Tuhan Yesus itu, saya di sini menuliskan 3 hal ya di sini. Yang pertama bahwa Tuhan Yesus memahami kebutuhan tiap individu, benar-benar customize. Ya, benar-benar custom, bukan kebutuhan yang sama dengan orang banyak. Oh, kebutuhan yang general, enggak. Tapi Tuhan Yesus selalu mengenali kebutuhan tiap individu, kebutuhan yang sangat berbeda dari individu satu dengan individu lainnya. Kayak gitu. Lalu karena Tuhan sudah memahami kebutuhan itu, Tuhan memperhatikan tiap individu, sharing life-nya kepada tiap individu, hati untuk tiap individu, belas kasih untuk satu pribadi demi satu pribadi, kayak gitu. Jadi benar-benar bukan kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Apa sih kayak disamaratakan semuanya enggak gitu. Tetapi kita belajar untuk kalau kita belajar dari karakter Tuhan Yesus, kita belajar compassion itu pribadi demi pribadi. Satu orang dan orang lain akan kebutuhannya berbeda. Itu. Nah, di sini satu ayat penutup. Yang 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, mungkin ketika adik-adik ada di kelompok kecil nantinya ya,
kalau mungkin satu kelompok ada yang bertiga, berempat gitu ya. Kalau memang yang bertahan hanya satu, jangan berkecil hati. Satu itu sangat berharga. Ya, kita melihat kalau Tuhan aja memperhatikan kebutuhan satu orang. Ya, benar-benar custom. Nah, anggaplah bahwa satu orang yang tertinggal itu mungkin tertinggal atau apalah, satu orang yang tetap setia di situ itu adalah yang memang Tuhan titipkan untuk kita bisa saling berdampingan untuk saling sharing hidup kita, gitu ya. Sharing dosa-dosa kita juga, sama-sama berjalan berdampingan dan untuk bersama-sama berjuang mengenal Allah. Seperti itu. Oke. Endingnya saya ingin adik-adik merenungkan pribadi mungkin 10 menit. 10 menit kelamaan ya. 5 menit aja deh. 11.25. Apa yang kira-kira kayak eureka untuk adik-adik hari ini ya, ketika belajar sedikit tentang compassion ini, tentang berbelas kasih, dan juga penerapan pribadi yang ingin adik-adik terapkan, action-nya secara real. Ya, penerapan ini pribadi bukan, ya Bu, saya ingin berbelas kasih apa-apa, oh, itu masih ambiar itu. Yang benar-benar siap didaratkan atau siap dilakukan itu seperti apa. Oke, silakan ya, mungkin 5 menit. Silakan. Nanti setelah 5 menit kita akan berbagi di sini ya. Oke, silakan kalau ada yang mau berbagi.
1-2 orang aja, silakan. Mungkin saya mulai dari saya dulu ya. Kalau saya pribadi ketika menyiapkan ini, saya benar-benar belajar tentang customize itu tadi, mengenali kebutuhan tiap pribadi. Orang yang saya ada di sekitar saya gitu. Lalu saya mengingat lagi orang yang pernah saya tolong, ya pernah PA gitu dengan saya. Ada beberapa dan yaitu action saya, penerapan saya ingin kembali menghubungi mereka, gitu ya, mengontak mereka. Ada satu yang masih terakhir masih kontak itu ini masih satu lagi-lagi karena terhalang ini ya sudah punya anak yang kedua ini ya, jadinya itu benar-benar lost lagi saya itu. Jadi saya ingin kembali mengontak mereka, say hi lagi, lalu juga ingin mengetahui kebutuhan mereka secara pribadi seperti apa. Tuh. Mungkin ada yang lain, silakan yang mau membagikan hasil perenungannya, silakan. Nggak harus soal adik bimbing ya, adik-adik ya, kan mungkin masih ada yang calon pembimbing baru pertama, tapi bisa ke tentang orang-orang di rumahnya, karena ini sedang berkumpul dengan keluarga, silakan juga. Silakan kalau ada yang mau membagikan. TikTok, malu-malu. Oke, udah nggak apa-apa. Mungkin kalau masih malu-malu bisa share ke ini ya, ke pembimbingnya atau ke teman-teman kelompoknya, silakan. Tetapi saya yakin adik-adik merenungkan sesuatu dan juga saya berharap kita bisa take action bagaimana ketika kita belajar untuk memiliki compassion ke orang-orang sekitar kita. Begitu. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan doa dulu. Ayo. Selamat siang Tuhan Yesus, bersyukur ya Bapa. Kami telah Engkau kasihi dengan amat sangat. Kami bersyukur bahwa kasih Allah tak pernah habis, bahwa kasih Allah selalu dicurahkan, selalu baru setiap hari. Terima kasih bahwa karena Engkau telah mencukupkan kami dengan kasih karunia yang tak pernah berhenti ya Bapa. Kami ingin Tuhan setiap apa yang Engkau berikan kepada kami ingin selalu merasa cukup, kami ingin bersyukur, kami ingin memuji Tuhan akan kebaikan Tuhan dan menyebarkan kasih Allah kepada orang-orang sekitar kami ya Bapa, pada orang-orang yang kami bimbing, kepada teman-teman kami, kepada orang-orang sekitar kami yang memang membutuhkan uluran kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bimbinglah kami, dampingi kami, berikan kami kekuatan supaya kami boleh menjadi murid Kristus selalu setiap hari dan setiap waktu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, saya kembalikan ke Melanie. Benar? Iya, benar, Bu. Oke, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Adinda untuk